Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi dari mata kuliah statistika, yaitu materi regression. Untuk anggota kelompoknya sendiri yaitu yang terdiri dari Muhammad Azmi Hanif, NIM 21050514029, dan selanjutnya Ratih Eka Widyasari dengan NIM 21050514030. Yang selanjutnya ada Fatkur Rizaldi dengan NIM 21050514033. Yang selanjutnya ada Francisca Cici Priyoga dengan NIM 21050514052, dan yang terakhir yaitu ada Fatih Tri Anggara dengan NIM 21050514055. Regression. Apa itu regression? Regression merupakan suatu kajian dari hubungan antara satu variabel dengan satu atau lebih variabel. Apabila variabel bebasnya hanya satu, maka uji atau analisis regresinya dikenal dengan regresi linear sederhana. Apabila variabel bebasnya lebih daripada satu, maka uji atau analisis regresinya dikenal dengan regresi linear berganda. Adapun fungsi tombol-tombol regression, yang pertama adalah regression linear. Fungsi ini digunakan untuk melakukan analisis regresi linear. Selanjutnya ada yang kedua yaitu regression binary logistic. Fungsi ini digunakan untuk melakukan analisis regresi logistik bivariat atau multivariat. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu regression nonlinear. Fungsi ini digunakan untuk melakukan analisis regresi nonlinear. Yang selanjutnya yang keempat yaitu regression hierarchical. Fungsi ini digunakan untuk melakukan analisis regresi secara bertahap. Yang selanjutnya yang kelima yaitu regression generalized linear models. Fungsi ini digunakan untuk melakukan analisis regresi untuk variabel dependen yang memiliki distribusi yang berbeda-beda. Yang keenam selanjutnya yaitu legacy dialog scatter dot. Fungsi ini digunakan untuk membuat grafik scatter plot untuk menampilkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen pada analisis regresi. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu regression assumptions. Fungsi ini digunakan untuk melakukan uji asumsi pada model regresi. Baik, selanjutnya yaitu regression linear berganda. Regresi linear berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas atau respons Y dengan dua atau lebih variabel bebas atau prediktor X1, X2 hingga Xn. Tujuan dari uji regresi linear berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas atau respons Y yang apabila nilai-nilai variabel bebasnya atau prediktor X1, X2 hingga Xn itu diketahui. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu di sini ada konsep regression linear berganda. Yang pertama, uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Kemudian yang kedua, uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel Y. Kemudian yang ketiga, koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, persamaan regression linear berganda ini secara matematik diekspresikan oleh Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus titik-titik plus Bn Xn, yang mana Y adalah variabel tak bebas atau nilai variabel yang akan diprediksi. Kemudian A adalah konstanta, B1, B2, titik-titik hingga Bn. Kemudian nilai koefisiensi regresi X1, X2, Xn sama dengan variabel bebas. Bila terdapat dua variabel bebas, yaitu X1 dan X2, maka bentuk persamaan regresinya adalah Y sama dengan
A plus B1 X1 plus B2 X2. Nah, di sini ada dasar pengambilan keputusan, ada dua, yaitu yang pertama uji T dan yang kedua uji F. Dan yang pertama uji T. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau TH lebih besar dari TB, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Nah, yang kedua yaitu uji F. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau FH lebih besar dari FB, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau FH kurang dari FT tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Kemudian ada persyaratan atau asumsi analisis regression linear berganda. Yang pertama yaitu pastinya uji normalitas, di mana asumsi ini harus terpenuhi adalah model regresi berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji linearitas, di mana hubungan yang terbentuk antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial adalah linear. Yang ketiga, uji multikolinearitas, di mana model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala multikolinearitas. Dan yang keempat, uji heteroskedastisitas. Dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dan yang terakhir adalah uji autokorelasi, khusus untuk data time series. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak terjadi autokorelasi. Nah, ini adalah data-data dari kelompok kami. Yang pertama ada motivasi dengan lambangnya itu X1, dan kemudian yang kedua ada minat yaitu dilambangkan dengan X2, dan yang terakhir yaitu prestasi dengan variabel Y. Ya, terima kasih untuk rekan saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Fatko Ridho Rizaldi dengan NIM 033. Saya akan melanjutkan bagian slide 11, yakni langkah-langkah untuk membuka aplikasi SPSS, yakni buka aplikasi SPSS dengan cara klik Windows Programs, IPM SPSS Statistik. Berikut ini adalah tampilan halaman muka dari software SPSS. Lalu lanjut kita masukkan 3 data, yakni masukkan data yang ada pada SPSS dengan urutan paling kiri, yakni dengan nama X1, lalu X2, dan yang terakhir Y. Langkah selanjutnya yakni buka menu Analyze, lalu ke Regression, lalu klik Linear. Setelah klik Linear akan muncul seperti ini. Variabel Y masukkan ke dependent, lalu independent kita masukkan variabel X1 dan X2. Lalu hasilnya akan muncul seperti ini, variabel enter dan model summary. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi. Di sini ada output, yaitu di sini ada ANOVA dan koefisien, di mana di sini ada pada regression itu ada residual, terus untuk dependent variabelnya ini adalah prestasi dengan simbol Y. Untuk prediktor konstan itu di mana di sini ada minat dengan simbol X2 dan motivasi dengan simbol X1. Terus di koefisien sendiri di sini ada motivasi dengan simbol X1, terus ada minat dengan simbol X2. Berikutnya, di sini ada dasar pengambilan keputusan. Yang pertama ada uji T. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Terus, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
Nah, di sini ketahui bahwa θ tabel sama dengan ini dalam kurung alfa per 2 titik koma n min k min 1 dalam titik kurung sama dengan T 0,025 titik koma 9 sama dengan 2,262. Ini bisa dilihat pada T tabel ya, untuk T tabel dari 0,025 titik koma 9. Untuk selanjutnya, yaitu yang kedua ada uji F. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, jika nilai signifikannya lebih dari 0,5 atau F hitung kurang dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. F tabel di sini rumus untuk mencari F tabel sama dengan F tabel sama dengan F dalam kurung K titik koma N min K sama dengan F dalam kurung 2 titik koma 10 sama dengan 4,10. Nah, ini bisa dilihat pada tabel F. Untuk selanjutnya yaitu ada pengujian hipotesis pada H1 dan H2 menggunakan CT. Nah, di sini diketahui bahwa pada koefisien ini ada motivasi dengan simbol X1, terus ada minat dengan simbol X2, terus ada dependent variabelnya yaitu prestasi dengan simbol Y. Dari output ini, diketahui bahwa pengujian hipotesis yang pertama, yaitu H1, diketahui bahwa nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,347, yang artinya lebih besar daripada 0,05. Dan nilai T hitung 0,992 yang artinya lebih kecil dari T tabel 2,262. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Yang kedua ada pengujian hipotesis kedua yaitu H2. Diketahui bahwa nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,01 yang artinya kurang dari 0,05. Dan nilai T hitung 3,441 yang artinya lebih besar nih daripada T tabel 2,262. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ini diterima yang berarti ini terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Nah, baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk rekan saya sebelumnya. Izinkan saya melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatih Trianggara, NIM 055. Untuk selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis ya. Jadi di sini dengan menguji hipotesis dengan uji F. Jadi untuk pengujian hipotesis ini atau hipotesis ketiga ini dia berdasarkan output ya. Jadi di atas itu bisa dilihat itu ada sum of square, df, mean square, f dan signifikan. Dan untuk pengujian hipotesis ini nilai signifikannya itu bisa dilihat ya. Jadi di SIG itu, SIG. Nah, untuk pengujiannya ini jika dikatakan simultan itu jika dia itu 0,001 atau kurang dari 0,005. Jadi 0,004 itu disebut simultan ya, simultan dengan Y terhadap Y. Terus untuk nilai hitungnya itu 23.978 itu lebih dari F tabel 4,10. Jadi nanti jika disimpulkan jika hipotesis ketiga atau H3 nya itu diterima dan berarti ada pengaruh di X1 dan X2 secara simultan terhadap Y nya. Jadi seperti itu. Jadi tinggal lihat aja pada pengujian SPSS itu di signifikansi. Oke, saya lanjut. Nah, ini ya. Koefisien determinasi. Jadi di sini ada nilai atau koefisien ya yang bisa dilihat
ini merupakan hasil dari SPSS juga. Terus outputnya di atas bisa dilihat itu R square-nya sebesar 0,42. R square itu di tengah ya, di sebelah R, di sebelah model. Jadi baris kedua dari sebelah kiri itu artinya dia mengandung variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap garis Y, dan untuk nilainya itu sebesar 84,2%. Oke, jadi untuk kesimpulannya ya, jadi ada data itu bisa diketahui ada pengaruh motivasi atau X1 dan terhadap prestasi Y. Jadi ini datanya ya, ada 2 data, terus dibuktikan dengan nilai signifikansi. Terus untuk pengaruh X1 terhadap Y itu sebesar berdasarkan pengujian kami itu 0,347 lebih dari 0,05, dan nilai hitungnya itu 0,992 kurang dari T, dan tabelnya itu 2,262. Jadi dapat disimpulkan itu maka untuk H1 ditolak. Jadi untuk hipotesis 1 itu ditolak, dan berarti tidak ada pengaruh X1 terhadap Y. Terus untuk minat atau X2 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 kurang dari, yang berarti kurang dari 0,05, dan nilai hitungnya itu 3441, yang artinya lebih besar dari nilai tabel 2,262. Jadi dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Dan untuk nilai signifikansi berpengaruh pada X1 dan X2 secara simultan terhadap Y itu 0,001, yang artinya dia kurang dari 0,05, dan uji F-nya itu 23.978, yang artinya lebih besar dari tabel 4,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima, yang berarti ada pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Lalu untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y itu koefisiennya sebesar 84,2%. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.